I mean gue pernah loss gede banget, pernah loss mungkin 70% dalam 3 hari, Hmm. hilang dari modal. Hmm. Ya mau gila rasanya. Welcome to Talk Podcast. Let's talk now bersama gua Andri dan gua kedatangan seorang dia sih mengaku dirinya sebagai cryptocurrency enthusiast. Ini temen gua yang gue juga kenalan dia dari Instagram, namanya Timotius Martin. Apa kabar, bro? Baik, baik, panggilnya Timo aja biar singkat. Iya, panggil Timo aja ya. Kalau Timotius Martin kayaknya gua agak belibet nih ngomongnya. Betul tuh, udah kayak Yunani gue. Nanti gue ngomongnya Timotius anaknya siapa lagi? Nanti kan biasanya gitu. Son of Iya. Hercules. Iya, jadi sebenarnya gue berpikir bro, gue coba mengingatkan lagi, kita tuh kenalan lewat Instagram gara-gara apa ya? Uh, I think gue juga ngelihat beberapa, lu ngundang beberapa temen yang gue kenal ya. Siapa ya namanya ya? Kayaknya gue ngeliat sih post lu di LinkedIn actually tepatnya. And then Hmm. lu ngepost something soal jokes saham nyangkut kalau gue nggak salah inget ya. Kalau kalau ini bukan lu ya. Hmm. Saham nyangkut terus gue repost video lu kayaknya. Habis itu gue follow lu karena menurut gue kontennya lucu. Yang kontennya tuh yang Elon Musk ngomong, ayo beli lagi kalau nyangkut. Hmm. Ka- Kalau nggak salah itu tuh dulu tuh yang lu post tuh. Iya, iya, Kalau iya. nggak salah ya. Iya, iya. Soalnya lu follow gue follow lu balik dan gue juga lihat ternyata lu juga lumayan aktif komen-komenin ini ya kontennya e-commerce. Oh, e-commerce ya, ya, Iya, ya. iya. Kontennya e-commerce. Ah, ya udah jadinya dan gue lihat wah ini orang nih si Timo ini nih aktif nih di cryptocurrency ini dan ya udah akhirnya gua undang dia untuk podcast episode kali ini dan memang sengaja gua undangnya memang orang yang bener-bener main nih, orang yang bener-bener aktif bermain dan memang dia setiap sehari-harinya berkecimpung di situ daripada gua undang orang yang ya buka kelas atau buka seminar atau buka webinar tapi ternyata dia nggak pernah main atau jarang main kan males gua mendingan ngomong langsung sama praktisinya nih. Nah, bro, ini $1 million question nih ya. Sebenarnya kripto tuh apaan sih, bro? Kripto. Gue nih sebagai di sini ya, gue sebagai seorang om-om yang umurnya hampir 40, gue pengen main kripto nih di sini ceritanya nih. Nah, lu bisa nggak Hmm. kasih gue pencerahan buat gue sama juga pendengar podcast gue nih yang pengen ikut terjun juga ke dunia cryptocurrency ini. Ini gimana sih, bro, sebenarnya? Oke, boleh. Wah, ini tantangan nih ya, jelasin kripto ke orang yang mungkin agak sedikit gak percaya nih. Gue bukan yang nggak percaya loh. Gue pengen ini, tapi gue Ya, masih bertanya-tanya gitu. Karena ya sebenarnya kalau gue lihat kan secara prinsip trading atau invest seperti saham kan. Tapi bedanya kalau saham itu ya. kan ada company-nya. Gue tahu ada company-nya, Wah, ada good question. produknya kan. Nah, sedangkan kalau Hmm. kripto ini kan ya katanya ini mata uang baru, digital. Tapi kan Hmm. ya tetap aja bro ya nggak bisa gue pegang gitu loh. Kalau saham masih gue masih bisa lihat ada company-nya, ada perusahaannya kan. Ini ke kripto kan gue nggak pegang apa-apa loh. Dan ini gimana Ya, bro? ya. Ya, jadi kripto itu I think awalnya dari kata-kata cryptocurrency, mata uang kripto ya gitu ya, mata uang digital. Hmm. Tapi itu secara global ya. Tapi di Hmm. Indonesia sebetulnya lebih tepatnya kita ngomongnya itu crypto assets. Karena di Hmm. Indonesia tuh diakuinya hanya sebagai aset untuk kita investasi, tidak bisa untuk transaksi. Karena transaksi harus menggunakan rupiah masih di sini. Nah, di beberapa negara di luar, memang kripto itu bisa bertindak sebagai aset yang bisa kita investasi. Hmm. Ya, istilahnya kita beli harga rendah, jual harga tinggi, kita Hmm. berspekulasi terhadap underlying Hmm. teknologi behind kripto. Nah, itu mungkin nanti topik tuh. Apa sih underlyingnya kripto? Kalau tadi kan perusahaan ada PNL-nya, ada produknya, ada servisnya, yang Hmm. jasanya yang dia keluarkan. Kalau kripto apa Hmm. gitu kan. Hmm. Hmm. Nah, itu satu gitu ya. Kripto bisa diinvestasi, tapi juga beberapa negara memang sudah menerima ya untuk dia transaksi secara digital maupun offline. Kayak di El Hmm. Salvador contohnya ya, di McDonald-nya udah bisa beli burger pakai Bitcoin. So, menarik tuh. Anjir, keren Iya. keren banget beli beli, beli apa misalnya gue mau beli ini nih beli Big Mac berapa Hmm. itu kan apa sih namanya tuh kalau bisa gue pakai Bitcoin satuannya namanya apa? Satoshi, satuan terkecilnya. Tapi kita ngomongnya biar mudah, Hmm. pengertiannya 0,0001 Bitcoin aja. Pokoknya satu Bitcoin sekarang 700 jutaan. Anjir, satu Bitcoin 700 juta. Oke, oke, oke. Iya, Nah, iya. nah, nah, nah. Terus gimana? Apa lagi nih? Apa lagi nih?
Nah, jadi menurut gua kita mungkin ngomongnya dalam konteks Indonesia dulu ya. Jadi kripto Mhm. itu aset digital yang kita bisa invest. Tadi ada pertanyaan tuh, underlying-nya apa tuh? Mhm. Behind it gitu ya. Mhm. Nah, kripto tuh sebenarnya underlying-nya bukan sebuah perusahaan, karena justru konsepnya adalah decentralized, di mana dia berdasarkan teknologinya itu namanya blockchain. Wah, itu kata-kata ribet lagi. Blockchain Mhm. apa itu? Mhm. Mhm. Ya, bayanginlah blockchain itu suatu teknologi lah, sama kayak kita sekarang lagi Zoom call, Mhm. teknologi belakangnya itu ada internet gitu ya. Kalau Mhm. kita pakai Instagram, aplikasinya teknologi di belakangnya ada Java, ada HTML, ada PHP, ada macam-macam gitu ya. Mhm. Nah, jadi blockchain itu teknologi di belakangnya. Nah, teknologinya itu sebetulnya itu bahasa singkatnya yang kalau aku jelasin ke beberapa orang yang mau coba ngerti adalah Mhm. pencatatan digital. Jadi dia itu sebuah buku yang mencatat data. Nah, datanya itu biasanya adalah sebuah uang, itu yang dia catat. Nah, biasanya kalau kita mau mencatat data yang berupa uang, kan Mhm. harus ada pihak ketiga yang kita percaya dong. Mhm. Kalau uang ya biasanya bank lah gitu ya. Kalau Mhm. pencatatan data mengenai I don't know, mungkin jual beli suatu tanah atau barang itu biasanya ada catatan atau data diri kita itu biasanya ada catatan sipil. Mhm. Nah, itu kan ada pihak yang di tengah kan yang kita percaya kan, yang Mhm. mencatat. Nah, kalau blockchain itu karena sifatnya terdesentralisasi ke berbagai komputer melalui sebuah coding, makanya dia tidak butuh pihak yang di tengah. Jadi dia bisa memverifikasi sebuah pencatatan digital tersebut secara langsung tanpa pihak di tengah yang harus bilang sah atau tidak sah. Nah, jadi dia ngilangin tuh orang tengahnya gitu. Contohnya gini, gue mau Mhm. mau ngirim duit ke lu sekarang gitu ya. Mhm. Caranya gimana? Caranya ya either gua bank transfer sekarang Mhm. atau gua bank transfer berarti ada pihak banknya kan di tengah. Mhm. Atau gua mungkin pakai e-wallet, gua kirim dari salah satu wallet digital yang ada sekarang, itu juga wallet digitalnya punya suatu perusahaan pihak yang tengah gitu ya. Gua Mhm. nggak bisa kirim email kan attach gitu kalau nggak bisa karena akan nggak sah karena itu akan jadi duplicate gitu kan. Mhm. Nah, dengan adanya blockchain, problem itu jadinya solve tuh. Yang tadinya harus ada pihak di tengah, sekarang jadi nggak ada. Lah, kok bisa? Karena ada coding yang bertindak sebagai pencatatan digital, di Mhm. mana kalau gue kirim uang ke lu, nanti ada yang nyatat dia. Bahwa yang catat itu namanya nodes computer, ada puluhan ribu di luar sana yang di networknya Bitcoin, Mhm. itu bisa bisa mensahkan suatu transaksi secara bersamaan di seluruh networknya. Dan itu tidak bisa sulit lah, bukannya tidak bisa, sulit untuk dihack dan tidak bisa di replace catatannya. Jadi sekali sudah tercatat selamanya gitu ya, immutable istilahnya. Nah, gitu. Jadi itulah sistem blockchain itulah yang membuat orang gue sama lu jadinya percaya kalau gue udah kirim duit ke lu dan itu jadinya sah gitu. Mhm. Mhm. Wah, ribet tuh kayaknya. Mhm. Nih, gue baru dengerin bentar aja, pala gue udah mulai panas nih. Nah, cuman gini bro, kan tadi lu bilang kan sebenarnya nggak ada pihak tengah. Kalau kita tadi lu ngomong soal uang, misalnya rupiah ya, di Indonesia kan ada bank, ada atau juga ada regulatornya Bank Indonesia kan yang make sure nilainya supaya tidak jatuh atau juga tidak terlalu berlebihan. Pokoknya makes everything inilah ya aman dan juga tidak ada ya, orang yang bisa utak-atik. Nah, tapi kan tadi lu bilang ini decentralized, berarti kan nggak ada satupun pihak yang punya kuasa penuh kan di sini dong. Nggak ada. Ya, let's say kalau misal di internet sekarang kan kalau lu pakai Instagram atau pakai Facebook, ya lu of course semua data lu semuanya ya ada di servernya Facebook atau Meta sekarang kan nama company-nya kan. Berarti mereka tuh yang megang Ya. semuanya tuh, penguasanya mereka sebenarnya tuh. Kita sebenarnya ya cuman pengguna aja di situ kan. Nah, tapi kalau di Ya. sini berarti nggak ada tuh yang kayak gitu-gitu tuh. Ya, jadi satu pihak di tengah tadi digantikan oleh puluhan ribu computers Hmm. yang ikut serta dalam networknya blockchain tersebut. Contohnya di network Bitcoin Hmm. atau di networknya Ethereum, for example. Kalau Bitcoin Hmm. biasanya untuk kirim-kiriman uang, fungsi Hmm. utamanya. Hmm. Kalau Ethereum sedikit lebih pintar. Dia bisa ada istilahnya ada aplikasi yang bisa dibuat di atas blockchainnya. Nah, jadi itu bisa lebih dari sekedar kirim uang. Bisa juga kirim gambar, Hmm. misalnya gambar digital, Hmm. tapi yang terverifikasi, contohnya NFT misalnya kan, itu yang Hmm. kenapa kok orang nggak save as aja ada NFT mahal banget, karena Hmm. itu beda nggak bisa di copy paste gitu, right? Nah, Hmm. eh, jadi kayak ada pencatatan tadi itu kan, jadi karena blockchain itu sebuah pencatatan digital yang Hmm. diverifikasi oleh puluhan ribu network yang ada di blockchain tersebut, Hmm. makanya dia sah terjadinya transaksi tersebut gitu. Hmm. Mm-mm.
Tapi tetap aja bro, lu bilang aman. Seberapa aman sih? Karena tetap aja ya nih kalau misalnya gue ambil point of view sebagai orang ini ya, orang tua lah yang ngelihat Hmm. begini-begini nih. Balik lagi duit bisa gue pegang, emas bisa gue pegang. Kalau tadi kan gue juga bilang saham, gue bisa lihat ada company-nya. Tapi kan ini tetap aja bro, tadi lu bilang juga nggak bisa dihack. Tapi seberapa aman sih? Sulit loh. Seberapa aman gitu loh yang maksudnya gini biar kita oh ketika gue terjun ke sini nih gue taruh duit di sini nih oh gue memang merasa memang aman nih kalau misalnya something happen ya gue tahu gue mesti kemana gitu ada nggak kayak gitu gitu. Ya, jadi mungkin apa ya? Kita ngebayanginnya kalau karena tidak adanya satu pihak di tengah, karena Hmm, hmm, digantikan oleh puluhan ribu nodes itu. Jadi hmm, kalau kita mau melakukan suatu kecurangan terhadap network tersebut, hmm, atau bahasa kasarnya kalau mau ngehack, kita harus punya suatu processing power hmm, atau usaha untuk ngehack hmm, at least lebih dari setengah network yang ada untuk menguasai at least 51%. Karena hmm, kalau nggak akan bisa ke-hack sistem ya, karena blockchain tadi sifatnya bentuknya dia kerja secara bersama-sama hmm, untuk memverifikasi sebuah pencatatan digital tadi, gitu, right? Nah, hmm, kalau tempatnya satu, ya of course kita saat ini bank kita bisa percaya, hmm, tapi kalau sistemnya di-hack atau misalnya tadi server satu sistemnya di-hack, hmm, and that's it, hilang semuanya gitu ya. Nah, tapi ada kelemahannya juga. Nggak, itu bukan artinya blockchain atau Bitcoin dan kripto lainnya tidak ada kelemahan. Adalah kelemahannya. Di hmm, mana kita sekarang menyimpan uang kita itu di dalam wallet, dan walletnya biasanya saat ini yang tersedia di market online gitu ya. hmm, Kalau kita nggak sengaja tulis passwordnya di laptop, lalu laptop hmm, kita kelihatan orang, lalu kita tulis di kertas, lalu hmm, hmm, dipakai dilihat orang, atau kita lupa, hmm, and hmm, that's it gitu. hmm, Nah, karena sistemnya dia terdesentralisasi tadi, itu tidak bisa di recover secret key-nya, passwordnya gitu. Dan kalau sekali hmm, lupa ya hmm. ya udah, that's it gitu, right? Nah itu yang bahaya sih, mungkin satu hal. Oh, kalau itu mah lebih Mm. ke human error dong, lebih ke cerobohnya si orang itu. Betul, betul. Mungkin jadi kita nggak ada satu pihak yang kita bisa komplain marah-marah. Hmm. Seperti misalnya kalau kita ngomong ke salah satu bank lah, kalau ada komplain, oh ya kita ke bank itu gitu kan. Hmm. 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 Oke, oke. Mm. Ini jadi menarik karena kalau begitu sistemnya gimana ya? Ini kan kayak sistem gotong royong ya. Lebih lebih demokratis gak sih kalau bisa dibilang sistem seperti ini? Betul, betul. Hmm. Jadi dia merupakan suatu apa ya, seperti consensus of network lah ya, yang Hmm. kerja Hmm. bareng-barang untuk memastikan bahwa suatu transaksi atau pencatatan Hmm. data ataupun uang yang terjadi itu Hmm. sah, valid gitu ya. Jadi nggak bisa ada, kalau ada bad actor atau istilahnya ada yang nakal satu, itu Hmm. mereka langsung bisa self heal sendiri, sistemnya langsung bisa bilang bahwa ada satu nodes yang tidak valid, maka itu tidak dimasukkan ke dalam blockchain-nya gitu. Hmm. 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 Mm-mm. Nah, cuman nih bro, ini Mm-mm. muncul dari mana sih tiba-tiba ada cryptocurrency seperti ini? Ini kan bisa dibilang umurnya masih muda lah ya. Kalau nggak salah ya, correct me if I'm wrong, sekitar baru 10 tahunan lah cryptocurrency ini ya. Ini bisa tiba-tiba muncul, beng, ada beginian, terutama Bitcoin ya. Bitcoin gini, tadi lu bilang satu Bitcoin 700 juta. Itu munculnya dari mana, bro? Oh, menarik sih. Jujur ya, aku juga baru belajar-belajar sejarahnya. Itu Hmm, munculnya hmm, mungkin tahun sekitar berapa? 2008, 2009, hmm. itu habis masa-masanya resesi global ya saat itu ya. Jadi yang Ah, menarik itu tuh. hmm, Habis terjadinya resesi, ekonomi lagi sulit, tiba-tiba ada ya suatu, mungkin seorang individu atau suatu organisasi yang hmm, namanya code name-nya itu Satoshi Nakamoto. hmm, Dia merilis di inilah di internet sebuah paper gitu, kayak research gitu, bahwa hmm, dia bilang dia menemukan cara untuk melakukan transaksi antara pihak A dan B hmm, secara peer to peer. Artinya ya from person to person langsung tanpa ada pihak tengahnya hmm, gitu ya. Dan itu dia namain waktu itu Bitcoin. Jadi waktu itu mungkin blockchain tersebut nggak ada yang kenal sampai ada aplikasinya Bitcoin. Jadi agak kebalik tuh, Bitcoinnya dulu terkenal karena kirim-kiriman uang, baru ternyata Bitcoin itu powered by blockchain technology, hmm, merupakan kriptografi dengan hash dan blockchain ecosystem network yang support transaksinya gitu, hmm, right? Nah itu lahirnya dari situ sih bro, dan itu nggak pernah di pick up sampai I think
Ya recently ya, a few years terakhir ini ya, baru Hmm, mulai ada aplikasi-aplikasi yang kita lihat dan hmm, beberapa negara bahkan sudah mensahkan Bitcoin gitu ya. hmm, 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 hmm. Sebagai alat transaksi, nggak cuma aset investasi. Tapi kalau di Indonesia sekali lagi itu hanya investasi ya gitu, karena kita harus pakai rupiah tetap. Hmm, hmm, hmm. Iya kan, karena ya kayak tadi lu bilang Satoshi Nakamoto ini kan gue pernah baca-baca pun juga sebenarnya orangnya pun sampai sekarang katanya nggak pernah diketahui siapakah orang sebenarnya yang ini kan di balik ini, apakah benar namanya Satoshi Nakamoto kah atau mungkin ada orang lain kah, apakah dia benar orang Jepang kah atau siapa tahu orang dari negara lain karena namanya kan nama orang Jepang ya. Nah, tapi bisa ada Bitcoin. Lalu tadi lu bilang ada Ethereum. Lalu ada, gue sekarang lihat ada banyak banget kan mata uang kripto yang lain kan. Nah itu berarti kemunculannya kurang lebih juga sama tuh. Ada orang yang nyiptain lagi mata uang kripto ini atau gimana sih? Ya, I think mungkin kita lihatnya lebih dari sisi kegunaannya dulu kali ya, sebelum Hmm, dia hmm, jadi sebuah aset digital yang bisa diperjualbelikan. hmm, Karena hmm, sewaktu kita ngomongin monetary cryptocurrency-nya, hmm, itu ada berbagai faktor tuh. Ada spekulasi apakah teknologinya akan naik, hmm, sehingga ada hmm, supply demand perbedaan, sehingga hmm, harganya juga naik turun. hmm, Tapi kalau kita balik ke basic-nya lagi, mulainya dari Bitcoin sebagai alat pembayaran peer-to-peer gitu ya. hmm, Tapi dari situ kelihatan bahwa ada teknologi yang namanya blockchain, pencatatan digital yang decentralized, hmm, yang sebetulnya bisa lebih dari sekedar hanya untuk transfer uang. hmm, Nah, tapi sistemnya si Bitcoin itu nggak terlalu pintar sebenarnya saat itu gitu, right? Karena dia hanya bisanya pencatatan uang aja dan dia tidak bisa dibuat sebuah function application di atas networknya hmm, dan cukup lambat sebetulnya gitu, right? hmm, Nah, hmm, datanglah si Ethereum duluan mungkin ya sebetulnya banyak yang lain tapi Ethereum hmm, yang nama kedua yang kita sering dengar lah ya, yang hmm, besar gitu ya. hmm, hmm, Di mana Ethereum itu basicnya blockchain juga sama dengan Bitcoin, tapi dia dibuat networknya lebih efisien dan lebih efektif. Artinya apa? Artinya adalah lebih efektif karena dia bikin suatu function di mana orang seperti developer-developer bisa membuat aplikasi di atas networknya itu, gitu ya. Jadi bayangin kalau mungkin hmm, gampangnya gini, Ethereum mungkin seperti sebuah internet gitu ya, networknya ya, seperti sebuah internet di mana di hmm, atas internet bisa dibuat aplikasi seperti Facebook, Spotify, Zoom dan lain-lain gitu right, atau hmm, hmm, Wikipedia. Nah, hmm, dan itu ada berbagai function gitu right. Bisa dibuat e-commerce misalnya belanja, itu kan sebuah coding function orang jual beli terjadi di sana gitu ya. hmm, Nah, hmm, hmm, di hmm, Bitcoin itu nggak bisa, tapi di Ethereum dengan adanya smart function, smart contracts itu jadinya enable. Nah, itu satu contohnya gitu right. Di hmm, mana Ethereum network tersebut lahirlah lagi banyak aplikasi di atas Ethereum network. Nah, koin-koin yang lahir belakangan ini yang disebut sebagai altcoins atau coin selain Bitcoin hmm, itu biasanya dilahirkannya saat ini biasanya di atas networknya Ethereum karena dia network yang paling stabil lah, bahasa blockchain pemrograman yang paling stabil saat ini dibandingin yang lainnya. Lainnya ada banyak misalnya hmm, hmm, Solana, Cardano, tapi saat ini yang sudah terbukti banyak penggunanya itu Ethereum gitu. hmm, hmm. Ini Nah, seperti ini nggak sih? Gue jadi kepikiran ini seperti the new internet gak sih? Ethereum segala macam ini nih. Kalau tadi lu pakai contohnya ya internet, di atas internet kita bisa bikin banyak aplikasi aplikasi. atau seperti Facebook, Instagram, Zoom, Spotify, or YouTube. Nah, Ethereum ini bisa bikin tadi lu bilang tuh berbagai macam lagi tuh, nggak hanya cuman koin-koin doang. Berarti kan ada Betul. sebuah hal baru yang ditawarkan selain internet kan di sini kan? Betul, iya. Jadi sama aja kayak kita saat ini ada di level di mana kita baru bahas teknologi raw-nya, Hmm, blockchain-nya, hmm, dan kita belum melihat aplikasi-aplikasi besar yang di hidup kita sehari-hari. hmm, Sama kayak misalnya sekarang kalau kita ditanya internet itu apa, mungkin jelasinnya kayak kayak gini sekarang berlibat kan. Apa ya internet itu ya? Internet adalah sebuah network yang hmm, menghubungkan hmm, antara hmm, orang-orang di seluruh hmm, dunia. hmm, Susah ngejelasinnya, tapi sekarang kita bisa jelasin internet itu adalah Facebook, Instagram, Spotify, YouTube. Kalian bisa nonton hmm, webinar ini sekarang atau podcast ini sekarang karena adanya internet. hmm, Tapi kalau disuruh jelasin teknologinya sama kayak gue tadi coba hmm, jelasin. hmm, hmm, It's tough, tapi mungkin nanti kalau kita ngelihat kita mungkin di podcast ini juga bahas beberapa aplikasi yang menarik kayak NFT gaming, hmm, NFT artwork, atau nanti juga ada hal-hal seperti decentralized finance itu mungkin bakal
mulai kebayang tuh masa depannya kurang lebih blockchain dan kripto itu akan jadi seperti apa. Nah, Hmm. cryptocurrency koinnya itu itu hanyalah sebuah apa ya? Ada dua function sih. Satu adalah nilai tukar di dalam sebuah aplikasinya tersebut. Hmm. Contohnya kalau main game tertentu ada yang istilahnya diamonds, ada Hmm. yang istilahnya gold coins. Hmm. Anggaplah Hmm. eh, kasarnya seperti itu ya. Jadi koin-koin tersebut adalah mata uang di dalam aplikasi-aplikasinya. Fungsinya Hmm. sebagai antara pemain atau pembeli dan juga yang developernya itu Hmm. bisa bertukar value gitu ya. Selain itu juga karena adanya coin dan token ini itu seperti membuat orang memiliki hak untuk vote aplikasinya mau dibawa kemana ke depannya. Jadi Hmm. seperti kasarnya seperti shareholder tapi bukan ya, bukan saham karena kalau saham tuh jadi sekuritas beda. Hmm. Nah, Hmm. gitu. Hmm. Hmm. Iya, iya. Mm-mm. Mungkin ya ini yang gue lihat ya kan, kenapa kalau kadang kita kalau ditanya misalnya kayak dari internet itu apa kita juga ngejelasin susah karena kita udah menggunakannya sehari-hari dan ya kita ya udahlah tinggal pakai aja kan, kita tinggal gunain doang kan. Mm. Mungkin ini juga bisa disama kalau ditanyakan misalnya apa itu sate ayam, apa mungkin itu rendang, apa itu ya lu bakal agak ribet juga menjelaskan rendang apa ya rendang. Ayam ayam goreng itu apa ya ayam digoreng tapi ya dengan segala macam ini karena kita terbiasa menggunakan, kita biasa konsumsi, akhirnya ya udah kita nggak perlu pusing-pusing juga nyari ininya apa gitu kan. Tapi kan sebenarnya yang menarik adalah kalau kayak begini-begini kan kita pengen tahu juga kan sejarahnya kayak gimana. Sebenarnya ini Mm-mm. apa sih? Apalagi kalau kayak cryptocurrency ini kan masih baru ya. Ya gue yakin pun juga pasti banyak juga yang penasaran sebenarnya ini apa sih? Barang baru apa Mm. sih? Ya kan. Mungkin Iya, juga kayak mungkin dulu iya, handphone juga, handphone pas dulu handphone belum ada orang juga penasaran handphone itu apa sih sebenarnya kan. iya. Iya, benar-benar. Mungkin kayak handphone itu basis teknologinya kan sebuah eh, telekomunikasi signals yang ada dari provider-provider ya, yang Hmm, menghubungkan suara, hmm, lalu tiba-tiba ada internet, jadinya data. Nah, hmm. kalau kita disuruh jelasin, coba jelasin tower telepon itu apa, agak susah. Nah, jadi Iya. mungkin gini Hmm, tadi, hmm, kalau gue balik ke pertanyaan lo yang awal tuh kayak hmm, blockchain sama crypto tuh apa kan gue bilang tadi pencatatan digital gitu ya. hmm, Mungkin pertanyaan yang lebih bisa dimengerti banyak orang adalah gunanya buat apa sih sebetulnya ya? Mungkin itu hmm, tadi ya. hmm, Iya. Gunanya tadi kirim-kiriman duit tuh Bitcoin, simple kan. Nggak hmm, perlu ada pihak tengah, nggak perlu ada, ya, gue nggak bisa sebut merek, tapi nggak perlu ada kayak contohnya banknya, nggak hmm, perlu ada network sebuah kartu tertentu hmm, sehingga bisa ngirim duit, nggak perlu ada kayak mau ngirim duit dari Indonesia ke luar negeri, nggak butuh ada pihak ketiga yang harus biasanya butuh waktu berapa hari, ada charge-nya itu nggak butuh lagi karena dia hmm, cepat gitu ya. Tapi selain itu yang menarik juga di dunia yang namanya tuh non fungible tokens. Non fungible tokens tuh intinya adalah data aja, NFT. Itu kan data kan. Jadi hmm, instead of hmm, bertukar uang, hmm, dia hanya bertukar kepemilikan data gitu right. Dan hmm, data itu bentuknya bisa sebuah teks, bisa sebuah image, bisa sebuah audio, bisa sebuah video. hmm, Tapi dia bisa memverifikasi siapa yang awalnya originnya punya data ini gitu ya. Misalnya kalau lu hmm, bikin hmm, hmm, ya misalnya contohnya aplikasinya tadi gunanya apa sih pencatatan digital dalam bentuk data bukan uang ya. hmm, Contohnya tadi dalam bentuk arts sama dalam bentuk gaming. hmm, Mungkin kita bahasnya yang arts dulu nih kayaknya. hmm, Lu juga hmm, kayaknya demen arts ya. I can see ada small two bubble heads so maybe lu into arts juga di sini. hmm, hmm, Ya, nih art sekarang. Misalnya gue gambar secara digital dan khususnya digital arts ini ya. hmm, Gue gambar, gue masukin ke Instagram gue, and then gue claim ini punya gue. Biasanya gue kasih watermark gitu, right? hmm, Tapi bisa aja orang lain nge-copy and then edit watermark gue, atau hmm, bahkan banyak orang nggak punya watermark, and then dia hmm, klaim punya dia juga. Jadi hmm, nggak ada aslinya gitu, right? Jadi hmm, nggak tahu siapa nih yang aslinya karena udah terlalu nyebar. hmm, Nah, dengan adanya blockchain technology dan adanya NFT sebagai crypto art technology, hmm, jadi bisa terverifikasi bahwa awalnya adalah yang punya itu namanya Andri. hmm, Nah, dari Andri lalu berpindah tangan ternyata dibeli oleh Timo, either dibeli atau dikasih. hmm, Tadi kan hanya pertukaran data ya, jadi nggak hmm, perlu transaksi sebenarnya. Jadi lu bisa kirim ke gua gitu, right? hmm, Gratis, tapi kelihatan di situ. Wah, ternyata gambar ini udah punya Timo dan historinya ada. Sebelum Timo punya, aslinya yang bikin itu Andri. Lalu terus Timo ternyata decide buat, wah
gue dikasih Andri, gue jual deh, kayaknya bagus nih gambarnya Andri Hmm. nih. Hmm. Gue jual, misalnya ke namanya si Joni. Nah, gue jual ke Joni itu bisa dalam bentuk cryptocurrency ininya, bentuk tradingnya lah ya, bukan Hmm. bukan transaksi tapi kayak lebih trade. Hmm. Gue tukeran nih painting ini seharga 1 Ethereum misalnya, gitu Hmm. ya. Nah, itu dicatat dengan jelas. Ada suatu transaksi terjadi antara Timo dan Joni, 1 Ethereum disetujui, lalu dengan syarat bahwa gambar yang dimiliki Timo ini dikirim ke Joni, gitu. Nah, Hmm. sewaktu itu terjadi, Joni sekarang udah punya Joni. Nanti Hmm. kelihatan originnya adalah masih tetap kreatornya Andri, pernah dimiliki oleh Timo, lalu Hmm. sekarang dimiliki oleh Andri, seharga 1 Ethereum, gitu. And then Hmm. misalnya gue ngarang nih, misalnya tiba-tiba Andri jadi pelukis terkenal banget, gitu, Hmm. right? Suddenly punyanya si Joni yang tadi harganya cuma 1 Ethereum, 1 Ethereum itu sekarang berapa harganya? $4.000, $4.000 harganya. Hmm. Hmm. Ya, karena tiba-tiba Andri terkenal banget, let's say jadi seterkenal Leonardo da Vinci atau jadi artis besar banget. Hmm. Suddenly si Joni bisa ngejual lukisannya lebih mahal lagi karena punya footprint itu, karena punya historical data bahwa ini yang buat Andri nih dulu nih sebelum dia terkenal. Nah, si Hmm. Joni bisa bisa jual jadi 10 Ethereum sekarang ke orang-orang lain gitu. Dan orang lain nggak bisa copy paste, nggak bisa cuma screenshot copy paste jadi JPEG, nggak bisa karena Hmm. JPEG tersebut nggak punya datanya, nggak punya verifikasinya gitu. Hmm. 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 Contoh kayak Tickmark lah bro, mungkin di Twitter, Instagram kan ada kan verified account gitu. Iya, 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 iya. Heeh. Ya, jadi lu mau palsu-palsu gimana pun kalau you don't have that tick button, lu bukan yang asli gitu kan. Nah, itu Hmm. satu fungsi blockchain yang menurut gua, jujur, gue personally lebih tertarik dibandingin kita cuma apa jual beli kayak saham atau kayak aset gitu ya, Hmm. naik turun. Hmm. Gue tertarik Hmm. Hmm. personally dengan opportunity bahwa kita bisa bertukar barang digital dan share, dan sebagai artis-artis yang ada di seluruh Indonesia dan ataupun di dunia bisa Hmm. mengekspresikan arts mereka dan di Hmm. value gitu, right? Di value oleh orang gitu. Hmm. Hmm. Itu Iya, arts iya. tuh, belum kita ke gaming nanti habis ini. Bener, 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 bener. Mm-mm, Oke, mm-mm. berarti itu prinsip dasarnya NFT itu seperti itu ya? Ya, non fungible. Jadi itu bahasa keren sih, non fungible. Unik lah, artinya unik. Dia nggak Hmm. bisa Hmm. Hmm. dibentuk lagi. Kalau di blockchain di konteks Bitcoin, Hmm. gue punya 1 Bitcoin, lu punya 1 Bitcoin, Hmm. itu sama aja, nggak unik, nggak ada kayak oh Bitcoin ini identifikasinya punya siapa. Jadi nggak unik, 1 Bitcoin gue atau Bitcoin lo atau Bitcoin orang lain sama semua. Hmm. Tapi kalau NFT itu kayak ada tag lah, ada pencatatan digital tagnya di dalam yang tidak bisa direplicate, jadi unik gitu. Dan Hmm. itu merupakan sebuah sebenarnya backendnya merupakan a piece of code yang digambarkan dalam sebuah artworks gitu sebetulnya Hmm. bentuknya. Hmm. Oke bro, Hmm. ini sebelum kita lari lebih jauh tentang NFT nih, nah, gue masih pengen ngobrol sebentar tentang kripto nih. Gue pernah dengar kripto itu Sure. bisa di apa? Ditambang ya, di mining ya. Itu maksudnya apa sih di mining? Oh, sure, sure, sure. Ya, jadi mungkin tanpa terlalu teknikal, Hmm. ditambang itu sebetulnya suatu activity untuk sebagai miners ya, istilahnya yang menambang itu kan miners kan. Hmm. Dan miners itu kalau ingat penjelasan gue tadi, dia itu sebenarnya ada di networknya Bitcoin, Hmm. dan untuk suatu transaksi diverifikasi harus ada miners yang memecahkan problem matematika lah istilahnya, problem matematika Hmm. yang membuktikan bahwa si miners ini valid Hmm. dan bahwa transaksi ini valid sebelum diupload ke dalam blockchain. Jadi bayangin ada kotak yang kayak rantai banyak, Hmm. itu sebuah sebuah inilah, kotak rantai yang banyak itu sebuah seluruh Bitcoin transaction dari pertama kali Bitcoin ada itu ada Hmm. di sebuah blockchain, ada di sebuah rantai tersebut gitu right. Hmm. Nah, sebelum suatu transaksi naik ke dalam rantai tersebut itu harus divalidasi gitu right. Harus divalidasi oleh miners namanya. Hmm. Nah, miners tersebut harus memecahkan mathematical problems yang membutuhkan computer power gitu right. Karena ya harus solve the computation basically. Hmm. Semakin banyak transaksinya, semakin besar Bitcoin ya, semakin susah problem yang harus di solve. Nah, suatu komputer atau suatu miner sukses memvalidasi suatu transaksi, biasanya yang paling cepat, Hmm. dia itu akan diberikan hadiah. Hadiahnya itu berupa Bitcoin.
dalam bentuk satuan Bitcoin lah, ada 0,1, Hmm. 0,2, Hmm. bisa bermacam-macam gitu ya. Nah, nambang itu artinya adalah sebetulnya ayo kita mecahin berbagai mathematical puzzles untuk membantu verifikasi transaksi yang ada di sistemnya Bitcoin. Nah, yang paling cepat dikasih Bitcoin-nya, rewards-nya gitu. Nah, itu yang namanya nambang, bro. Kalau bahasa teknikalnya proof of work. Jadi benar-benar sudah divalidasi dan itu proof-nya adalah Hmm. sudah dipecahkan matematikanya, kriptografinya dan divalidasi oleh puluhan ribuan nodes yang lainnya, komputer yang lainnya, Hmm. dan akhirnya dimasukin ke dalam rantai ekosistemnya itu. Dan itu tercatat. Ingat tadi bahwa Bitcoin berbasis sistem blockchain yang merupakan Hmm. pencatatan digital. Jadi Hmm. bayangin Hmm. di suatu network ada buku yang Hmm. dari awal transaksi sampai sekarang detik ini Hmm. itu ada di sana gitu, ada di network. Dan tujuannya adalah miners validasi dan dia masukin ke dalam sistem blockchain tersebut sehingga terverifikasi ininya Hmm. Hmm. transaksinya gitu. Hmm. Hmm. Iya, iya. Berarti kalau orang yang ini ngerjain mining ini nih, mining untuk crypto ini nih, untuk Bitcoin, let's say Bitcoin lah ya. Berarti Hmm. supply-nya Bitcoin itu ini dong bro, nggak ada batas ya dong? Atau ada batas nggak sih sebenarnya Bitcoin ini? Ada. Oh ada. Untuk Bitcoin ada ya batasnya 21 juta ya yang kita lihat di white papernya gitu. Sekarang udah berapa? Actually, ya let's check sekarang udah berapa ya? Harusnya 80% sekarang udah keluar. Hmm. Jadi tinggal 20% lagi, Bro. Yang belum keluar. Sekarang yang ada Hmm. di circulating Hmm. itu jumlahnya 18.800.000. 18 juta Jadi 800. 89% yang ada di sirkulasi sekarang. Oke, berarti kalau Iya. udah hit the numbers tuh orang mau mining Bitcoin lagi udah nggak bisa tuh berarti itu. Stop di situ tuh. Akan dapat transaction fee nantinya dia. Jadi akan selalu ada rewards-nya lah gitu ya. Hmm. Hmm. Dan ini tergantung networknya Bitcoin sendiri apakah akan diupdate, apakah akan berubah cara kerjanya, kita nggak tahu. Tapi satu hal yang jelas akan terjadi kalau sudah semuanya ada di circulating ya, Hmm. artinya di market tuh udah dijual belikan, Hmm. nggak ada lagi yang ditahan di network. Hmm. Berarti sudah jadi lebih ini ya, supply-nya sudah terbatas nanti dan sewaktu biasanya supply-nya terbatas dan kalau kita berasumsi demand dari Bitcoin akan terus naik Hmm. berapa tahun ke depan, Hmm. obviously itu akan create suatu demand yang lebih besar daripada supply dan kemungkinan biasanya kalau itu terjadi Hmm. ada value yang naik gitu, harganya naik gitu, Red. Hmm. Hmm. Berarti kalau mau beli Bitcoin sekarang dong, sebelum dia hit the number dong. Only kalau lu percaya bro bahwa Hmm. Hmm. Bitcoin itu Hmm. bisa banyak aplikasinya ke depan nanti dan lebih banyak yang accept sebagai aset ataupun sebagai mata uang. Hmm. Dan by all means if you believe Hmm. buy now. Tapi kalau enggak, again ya disclaimer not financial advice. Soalnya Ya. ya kalau gue lihat harganya, gue kan juga kadang suka lihat instastory lu nge-share kan beberapa cryptocurrency gitu kan. Kalau lihat chartnya, ya gue nggak inilah, gue nggak ahli baca chart, tapi kan kalau ngelihat chartnya naik turunnya tuh kayak begitu, itu sih serem loh bro. Kalau saham kan ada ini ya, ada regulatornya ya. Misalnya udah terlalu berlebihan kan ada namanya auto reject bawah, auto reject atas kan. Jadi biar nggak terlalu sahamnya nggak terlalu naik gila-gilaan, nggak terlalu turun juga gila-gilaan kan. Kalau ini kan nggak ada bro ya. Em, Oke, gue mungkin jawab sebagai pengamat gue dan sebagai investor gue ya sendiri ya. Hmm. Hmm. Tergantung asetnya. Jadi kalau di saham mungkin kalian punya istilahnya blue chip atau kalau di Indonesia namanya apa? LQ PLQ 40 ya? 40 nggak salah. Yang saham-saham liquid LQ lah ya. 40 Saham-saham yang liquid lah. yang Hmm. yang besar lah, yang Hmm. udah solid, valid. Yang valid dan juga liquid dan orang pasti akan jual beli Ya, saham-saham itu kan. dan selalu ada benar liquidity-nya. Nah, Hmm. em, di dunia kripto menurut gue yang bisa kita kategorikan masuk ke situ hanya dua, Bitcoin dan Ethereum. Saat ini menurut gue hanya dua itu, gitu Hmm. ya. Of course pendapat orang bisa beda-beda, tapi menurut gue dua Hmm. itu yang Hmm. paling cukup liquid, like you said, cukup Hmm. besar, Hmm. jumlah orangnya cukup banyak, market Hmm. cap-nya cukup besar, Hmm. triliunan, Hmm. sehingga
pergerakannya itu mulai bisa terbaca. Karena market cap-nya besar tadi kan. Jadi Mhm. ya theoretically harusnya kalau ada whale atau bandar yang punya besar jual atau beli nggak terlalu terpengaruh banyak sekali gitu ya, Hmm. price-nya. Oleh karena itu kita masih kalau berbicara technical analysis bisa dibaca Bitcoin Ethereum dan hampir mirip ilmunya dengan menurut gue sih ya 80% sama dengan saham lah, cara bacanya candle-nya, Hmm. pergerakannya, support-nya. Hmm. Nah, itu bisa. But of course you need pattern, right? Hmm. Untuk baca. Hmm. Hmm. Kalau koin yang di luar yang blue chip itu, yang di luar Bitcoin Ethereum, yang market cap-nya mid size atau low size, Hmm. kadang-kadang itu cuma tiang ke atas, bro. Itu bacanya gimana gue nggak tahu. Jadi kalau lu mau tarik garis tuh jadi aneh, bro. Hmm. Iya. And kalau lu menurut gue ini sebuah ini sih, dan ini gue belajar the hard way ya. Gue pertama Hmm. kali Hmm. nggak terlalu rajin bacain fundamental sebuah project Hmm. atau coins. Gue cuma ngeliatin chartnya doang because I Hmm. love the math behind it. Hmm. Tapi nggak bisa crypto itu yang especially yang di luar blue chip itu nggak bisa dibacanya technical doang. Lu justru harus lihatnya lebih ke fundamentalnya dibandingin technicalnya. Karena technicalnya nggak make sense. Literally Hmm. nggak make sense gitu, right? Hmm. Hmm. Semua yang dipelajarin soal candle, movement, charts, whatever that is, double bottom, cup and handle, Hmm. nggak ada di yang low cap, mid cap itu. Adanya cuma naik, turun, samping, naik, turun, tajam, semua tajam gitu deh. Ya, jadi lo Hmm. harus melihatnya lebih ke fundamentally ini koin ada kegunaannya nggak sih di dunia gitu, right? Dan Hmm. siapa yang bikin tim di belakangnya gitu, Hmm. right? Hmm. And if you believe di teknologinya, mungkin Hmm. nanti gue kasih beberapa contoh sih. Hmm. Contohnya yang tadi ya, misalnya kayak NFT atau Hmm. Hmm. ada beberapa coin yang menurut gue bisa merubah teknologinya bisa merubah cara orang hidup sehari-hari gitu. Kayak contohnya Sandbox di game atau Theta dalam hal streaming. Hmm. Yang gue percaya walaupun technical analysisnya justru sekarang agak kurang bisa dibaca lah, tapi karena fundamentalnya percaya gue invest gitu. Hmm. Nah mungkin nanti kalau lo mau tahu kita bisa discuss lebih panjang tuh tentang dua itu gitu. Hmm. Hmm. Oke, oke. Ini makin menarik nih pembicaraannya nih, dan gua jadi makin tertarik. Nah, cuma gini, Bro. Kalau misalnya gini nih, balik lagi ya. Gua pemula, gua belum pernah Hmm. terjun di kripto. Kalau gua mau terjun di kripto, berarti gua kayak seperti saham kah? Gua datang ke satu, kalau saham kan ada sekuritas, gua buka akun, gua beli di situ kan, gua taruh duit di situ. Apakah sama di sini prinsipnya? Betul, prinsipnya sih sama ya. Hmm. Bukannya harus sih. Ada berbagai jalur, tapi Hmm. yang gue pribadi saranin Hmm. di Indonesia khususnya, kalau mau beli kripto itu make sure aja ke platform yang sudah terregistrasi dan terregulasi sama Bapepti namanya. Jadi Hmm. kan dia Badan Perdagangan Berjangka ya, Hmm. Bapepti. Jadi kalau sudah terregulasi, terdaftar, at least mereka sudah memenuhi syarat-syarat yang memang menunjukkan bahwa ya ini perusahaan legit lah dan uang lo kalau kalau ada apa-apa amit-amit gitu ya itu Hmm. udah tahu harus kemana gitu dan ada orangnya ada PT-nya beneran nggak abu-abu gitu right. Hmm. Nah Hmm. jadi menurut gua lo harus ya ada beberapa platform di Indonesia yang terregulasi daftar harus KYC itu penting. Hmm. Ada beberapa platform tuh nggak perlu KYC itu verifikasi identitas. Hmm. Nah, ada beberapa platform, I think di Indonesia pun yang nakal ada, tapi kebanyakan di global ya. Hmm. Itu bisa beli kripto tanpa verifikasi identitas. Bahayanya itu adalah biasanya sering nggak lu denger ini? Oh, kripto tuh buat transaksi gelap, buat Hmm. dagang Hmm. senjata, buat Hmm. dagang Hmm. obat, karena nggak terdeteksi, Pernah ya dengar. kan? Nah, atau buat money laundering gitu Hmm. right. Hmm. Nah, karena kita mau punya sistem yang open, I think gue bersyukur banget sih dengan regulasi yang ada di Indonesia karena mereka regulasi dan membuat aturan yang jelas sehingga jadi lebih aman untuk semua pemain di Indonesia ada. Karena lo Hmm. harus kasih verifikasinya itu. Jadi Hmm. kita tahu exactly wallet yang namanya AX1234 ini belakangnya adalah Andri pekerjaannya profesional podcaster. Hmm. Kita tahu exactly gitu right bank account-nya di mana. Hmm. 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 I see.
Tapi ada kemungkinan ini nggak sih bro, scam. Gue tuh pernah dengar katanya tuh kalau misalnya ada orang bikin koin nih gitu kan, dia mulai nawarin ke orang-orang. Nah katanya nih ya orang ini nih biasanya berharap si pembuat koin ini nih itu akan istilahnya apa kalau saham kan IPO ya, kalau koin ICO ya, ICO ya, inisial coin offering bener ya, inisial coin Ya, offering. ya, ya. Nah, katanya kalau misalnya ada orang yang kayak begitu nawarin, terus begitu suruh cari orang juga, jadi kayak mirip MLM gitu, katanya itu harus hati-hati katanya. Ada emang scam kayak gitu ya? Iya, menurut gua banyak banget sih. Mungkin I don't know the data, Hmm, tapi hmm, gua kalau berdasarkan gue pribadi yang dengar dari orang, hmm. mungkin at least setengahnya itu scam. Eh, Ngeri amat ya, setengahnya scam. dari yang gue dengar pribadi ya, one way or Hmm, the other itu scam. Ada scam yang hmm, istilahnya ada yang setengah setengah scam kayak ya dia berharap dengan offer coin ke publik atau ke hmm, orang-orang ke teman-temannya dia bisa hmm, raise fund dan bisa bikin usaha yang beneran memang dia mau buat usahanya gitu kan. hmm, Tapi sebenarnya nggak aplikasinya completely something else yang dari yang hmm, dia janjiin. Itu hmm, ya scam tapi setengah scam sebenarnya kalau berhasil duitnya dibalikin juga gitu kan. Ada yang completely scam begitu lu beli dia langsung kabur. Itu namanya istilahnya kalau dunia kripto rug hmm, pull kan. Lu hmm, ngumpulin duit either dari ICO atau dari hmm, nawarin NFT, hmm. terus abis orang udah launching, lu kabur, bawa duitnya kabur. Ya menurut gua banyak banget bro. At least menurut gua setengah dari yang gue dengerin so far yang nawar-nawarin itu ujung-ujungnya scam atau setengah scam menurut gua sih. Hmm, hmm. Berarti kalau balik lagi ya kayak tadi lu bilang, berarti kalau mau yang aman ya ya udahlah, beli ke memang beberapa ini yang udah terdaftar ya, yang udah resmi ya. Betul betul dan ini salah satu kenapa gue juga sebagai consumers ya bukan Hmm, sebagai kebetulan yang kerja di salah satu platform kripto juga tapi sebagai hmm, consumers gue lumayan hmm, hmm, bersyukur karena hmm, regulator kita si Bapepti itu dia cukup ini ya cukup advance tahu dia punya list of coins actually yang boleh diperdagangkan di Indonesia gitu hmm, jadi what they're trying to do actually coba ngelindungin kita walaupun hmm, hmm, kadang kita mungkin ngelihat kayak yang di luar sana ada koin apa nih koin micin baru yang lagi rilis. hmm, Kita mau hmm, cepetan hmm, ya mungkin kadang-kadang kita agak sedikit sebelnya wah lama nih belum belum ada di exchange Indonesia terus mau mau cari-cari yang luar tapi itu kan artinya resikonya juga naik hmm, kan hmm, hmm, nah ya tergantung sih tujuan kita kalau mau cari yang one hit wonder yang bisa naiknya gennya sejuta X, hmm, 100.000 X, ya resikonya juga sejuta X gitu right. Tapi kalau hmm, mau hmm, benar-benar investasi dan belajar dan mengerti fundamental di belakang sebuah koin, nggak cuma FOMO, eh, itu lebih baik sih yang benar-betul terregulasi dari platformnya dan dari koinnya sih gitu. hmm, hmm. Karena gue pernah ada pengalaman kayak gitu bro, gue ditawarin Hmm. ada koin nih katanya nanti mau launching bulan kapan gitu, tahun berapa. Nah, cuma katanya Hmm. lu harus cari orang juga biar nanti kalau dapat orang dapat bonus, dapat bonus, dapat bonus. Nah, gue kalau udah Hmm. denger nyari orang dapat bonus kayak gitu, gue jadi mikirnya "Oh, ini either MLM atau enggak ya money game Hmm. ujung-ujungnya, ya kan? Apalagi di sini ditawarinnya koin yang gue kagak pernah denger koin nih. Kalau lu ngomong gitu Bitcoin atau Ethereum ya gue pernah denger lah. Tapi kalau koin ini udah namanya yang aneh-aneh, terus lu udah suruh juga cari orang, bikin jejaring, ya menurut gue kalau lu emang mau invest atau mau trading ya udahlah kan tinggal langsung trading aja kan, tinggal buka Betul, akun aja betul. kan. Ngapain lu perlu nyari orang lagi buat dapetin bonus-bonus kan? Hmm. Kalau gue pribadi sih I think MLM again MLM mungkin setengahnya scam ya mungkin ya. Ya. Tapi namanya ada juga yang Hmm. cara bisnisnya MLM tapi produknya beneran ada juga gitu dan Hmm. ada Hmm. banyak juga lah ya. Nah, Hmm. kalau tadi balik ke ICO itu mungkin kita harus misahin kali ya, koinnya, use case-nya untuk apa, sama cara bisnisnya dia gitu ya. Mungkin bisa Hmm. aja cara bisnisnya MLM, tapi siapa tahu koinnya emang beneran emang dia mau bikin bagus gitu, tapi cara cara bisnisnya dia aja yang pilih cara yang multi level gitu right. Hmm. Tapi menurut gue basic yang harus kita lihat kalau dapat penawaran seperti itu simple sih. Ada 3 sih menurut gue ya. Yang pertama, koin Hmm. itu gunanya buat apa? Itu aja. Hmm. Hmm. Gunanya buat apa? Is it buat ya promosi, is it buat developing certain projects dalam blockchain Hmm. atau apapun itu Hmm. yang mungkin
off chain, nggak di blockchain, Hmm. atau bisa juga buat sebuah NFT projects misalnya, art projects Hmm. gitu, right? Atau buat certain loyalty gitu, right? Kegunaannya apa? Kegunaannya ini dibutuhkan nggak untuk masyarakat yang dia targetin gitu, right? Kalau dia Hmm. bilang, oh koin ini khusus di Indonesia, artinya kita mikirnya, oke, khusus di Indonesia berarti problem apa yang akan di solve Hmm. dengan adanya koin ini gitu, right? Hmm. Iya, rather than kita ngeliatnya, oh cara bisnisnya MLM. Itu terpisah lah, regardless lah gitu ya. Hmm. Nah, jadi kegunaan koinnya dulu itu nomor satu. Dan yang kedua yang perlu kita lihat adalah timnya. Dia ini siapa gitu, right? Hmm. Uh, Red flag kalau dia temen lo, by the way. Itu red flag. Justru kalau temen red Ya flag buat ya. gue juga red flag. Ya, Hmm. kalau buat gue, kalau temen itu red flag. Karena menurut Hmm. gue Hmm. harusnya, kalau lu misalnya temen dekat gue, lu Hmm. harusnya adalah maybe orang terakhir yang gue coba jual. Hmm. Karena Hmm. gue harus buktiin dulu bahwa ini consumer bisa lihat value-nya, baru gue tawarin ke orang terdekat gue. Kalau gue benar-benar care sama lu ya. Tapi Hmm. kalau gue benar-benar nyari lu karena kurang lebih nih orang percaya Hmm. dan lebih percaya gue sebagai teman daripada projectnya, dan sesuai gue Hmm. ke lu dulu. Nah itu red flag menurut gue. Jadi gue lebih ngeliatnya kalau tim foundernya itu gue nggak kenal gitu ya. Hmm. Tapi dia punya track record yang bagus. Oh sebelumnya dia pernah buat company apa atau kerja profesional di mana, Hmm. co-foundernya siapa, developernya siapa, investornya juga penting. Yang ngebiayain projectnya ini siapa? Kalau misalnya nggak ada, artinya Hmm. ya either dia bisa aja dia bootstrap gitu ya, dia punya cash, it's good. Tapi kalau misalnya timnya nggak ada, investornya nggak ada, dan kurang meyakinkan dia bisa Hmm. deliver project ini, Hmm. artinya adalah kegiatan yang dia lakukan sekarang, ngajak-ngajak lu buat ikutan cari orang, ikut ICO-nya dia adalah dia cari dana sebenarnya. Sebenarnya itu adalah menggalang dana, rather than nawarin koin gitu deh. Hmm. Ya, jadi lihat dari satu tadi use case-nya, dua timnya, Hmm. dan yang menurut gua yang ketiga itu lebih ke apa ya? Um, is it the right timing saat ini gitu ya? Bisa aja kayak gue misalnya ngomong kayak bro one day kita hidup di dunia digital lagi, nggak perlu kerja ke kantor, kerja di dunia digital. I mean, wow, sounds interesting. Tapi is it right now the right Hmm. timing for Hmm. that application to happen gitu, right? Hmm. Iya. Jadi hampir kayak apa ya bro? Hampir kayak lu nempatin dirinya kayak investor aja. Misalnya gue mau buka toko roti Hmm. atau toko siomay gitu ya, or sate, Hmm. gue pitch ke lu percaya nggak sama produk siomay gue atau sate gue gitu. Yang lu lihat kan bukan, oh Timo temen gue nih, gue percaya. Red Hmm. flag kan kalau gue Hmm. kayak gitu. Hmm. Ya, Hmm. jadi lihat dan si Timo mau bukanya di Bekasi nih, emang di Bekasi ada nggak nih saingannya, ada needs-nya nggak gitu. Jadi mindsetnya kalau ditawarin sih menurut gue lebih kayak gitu. Balik ke cara bisnisnya MLM or not, itu menurut gue terpisah sih. Hmm. Sometimes ada bisnis yang memang Hmm. betul-betul Hmm. solid, caranya aja yang cara memarketingnya aja yang memang Hmm. MLM gitu. Hmm. Bener, 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 bener. Iya, ya berarti inti tetap inilah ya, harus berhati-hati kan, karena sekali lagi ini juga masih baru, orang juga masih pada nggak ngerti ini bagaimana cara kerjanya. Ya karena kan gini loh bro, kayak begini-begini kan biasanya kan ditawarin dengan embel-embel, dengan iming-iming, wah ini nanti lu dapat untung segini, dapat ini segini, lu dapat bonus Uh, begini. Nah, itu tuh ya, yang menurut gua kadang-kadang orang gampang kemakan. ya. I think lu bawa poin yang sangat bagus banget yang mungkin gue tambahin ke rule gue nomor 4 kali tadi itu. Kalau gue ditawarin. Kalau pitch-nya itu soal profit, Hmm. red flag. Red flag. Karena it shouldn't be about the profit. It should be about lu percaya sama enggak sama Hmm. projectnya, Hmm. berguna buat masyarakat atau consumer atau enggak, Hmm. baru profitnya harusnya datang. Dan gue lebih percaya sama orang yang nggak pede dengan profitnya, tapi pede sama use case-nya. Em, untuk gue invest atau untuk gue beli ininya ya, private sale coinnya misalnya gitu, Hmm. dibandingin orang yang 10 kali 20 kali 30 kali udah pasti kayak lu bilang money game. Hmm. Iya. Ya, Tapi tetap aja kan bro, kalau kita trading atau invest di kripto, kita pasti juga ya nggak bisa dipungkiri lah, kita pengen dapat profit juga di sini kan. Nah, ya pasti. gua nggak pernah, lu yang pernah kan. Seberapa menjanjikan gak sih ini kalau misalnya gua taruh duit di sini nih, profitnya ini nih. Kayak lu lah, lu pernah nggak sih dapat profit misalnya dalam sehari saya dapat berapa gitu, range misalnya average gitu. Ya, ya, of course. I think crypto in general Hmm. terkenal dengan
mungkin nggak cuma profit ya, yang sering kita lihat di TV atau teman-teman kita ngobrol di YouTube atau Hmm. di mana, mungkin yang Hmm. profitnya doang, tapi at the same time di bawahnya juga juga sama, itu bentuknya volatil atas bawah, nggak cuma Hmm. naik Hmm. doang. Hmm. Jadi yes, gue secara generik kripto itu lebih volatil dibandingin aset kelas yang kita tahu yang lainnya lah, yang ada seperti saham, Hmm. emas, reksadana, Hmm. atau forex, lebih lebih volatil gitu ya. Hmm. Dimana mungkin buat orang yang nature-nya itu trader bukan investor ya, tapi trader, Hmm. itu lebih lebih happy dengan volatility itu gitu ya. Hmm. Hmm. Sebenarnya kalau lu investor, mungkin investor bedanya sama trader kan lebih jangka panjang lah gitu ya. Hmm. Nah, kalau lu investor, mungkin lu ngelihatnya lebih tenang. Oh, oke, volatil per hari atau per minggu atau per bulan, I don't care. Tapi kalau gue lihat year on year, Hmm. itu selalu besar, dan aman, nggak pernah minus year on year misalnya. Dan gue Hmm. masuk. Nah, itu buat yang investor hidup tuh tenang. Jadi ya udah, memang mindset lu taruh duit yang lu punya, yang nggak yang uang dingin lah ya istilahnya. Hmm. Lu diemin setahun, lu nggak butuh. Nah, akan jadi problem kalau lo masuk ke crypto mindsetnya, wah karena naiknya bisa 3x, 4x dalam seminggu atau sebulan, Hmm. tapi pakai dan yang nomor dua, lo pakai duit yang tabungan lo gitu. Itu bahaya, lo jadi hidup lo bakal 24/7 di depan chart, dan lo bakal buat decision yang nggak rasional. Dan nggak rasional istilahnya kayak, wah gue taruh duit di sini baru 2x nih, nggak happy gue cari yang 100x. Hmm. Dan gak mikirin risk yang ada juga gitu sih bro. Tapi in summary ya, crypto price actionnya lebih besar, Hmm. naiknya bisa cepat, tapi resikonya juga sama. Jadi ingat both ways aja, ada ini kan, high risk high return. Hmm. 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 Oke, berarti ini pertimbangannya harus jauh lebih ini ya. Gua kalau lihat saham aja, yang kalau udah naik turun aja, orang gue lihat juga ada beberapa yang masih baru juga itu tuh juga banyak yang sembrono tuh. Apalagi beginian ya. Yang Ya, gue gua lihat ngeri banget. ya Bisa dalam hitungan jam atau menit naik turun, naik turun, gila lu itu kalau lihat chart-chartnya kripto itu. bener. Jadi mungkin mindset orang itu, yang even yang beberapa yang mungkin dengerin nanti podcast ini, Hmm. crypto itu mindsetnya mungkin yang di pikiran orang adalah get rich quick ya. Hmm. Gimana caranya jadi kaya paling cepat gitu, right? Hmm. Um, itu mungkin terjadi di, I don't know, mungkin 1/1000, 1/100.000, Hmm. Hmm. yang bisa tiba-tiba jadi kaya gitu ya. Hmm. Dan kalau kita mengandalkan itu namanya bukan investing, itu namanya bukan trading, itu namanya gambling. Iya, benar, benar. Ya, ya kan? Mhm. Gue bisa bisa kasih yang lebih cepat dari kripto, taruhan bola aja lebih cepat kali, cuma 90 menit. Iya sih, Mas kan? benar, 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 Ya. benar. Jadi mindsetnya get rich quick eh itu sebuah mungkin label yang hanya sekian persen orang yang Hmm. yang yang beruntung enough to get there, dan Hmm. orang yang beruntung enough to get there pasti juga banyak sekali minusnya, banyak juga Hmm. yang Hmm. Hmm. gain yieldnya biasa aja setiap bulan. So jangan masuk ke kripto karena teriming-iming dengan ini get rich quick scheme. Kayak yang tadi gue bilang, get rich-nya cepet, besoknya tiba-tiba lu juga bisa rugi besar gitu, right? Hmm. 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 Benar, Hmm. benar, benar, benar. Karena andaikan ada orang yang bisa kayak mendadak dari kripto pun, kalau menurut gue ya, kalau memang dia secara mental nggak siap, bentaran juga duitnya hilang sih, cepet habis pasti. Betul, apalagi panasan kan. Hmm. Eh, ya, ya. Benar, benar, benar. Karena tidak ini ya. Gue sih percaya apapun yang lu kerjakan itu butuh proses sih. Kalau lu dapet tiba-tiba something yang lu kerjain tiba-tiba boom meledak dan lu nggak siap, kan orang sering kan ya, oh pengen kontennya viral, 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 viral ya kan, di mana-mana pengennya viral. Tapi Mhm. the problem is ketika lu berhasil viral, what next? Lu siap gak menerima segala macam keviralan lu? Berarti kan otomatis lu secara exposure, lu secara nama naik nih. Publik Hmm. lihat lu semua, dan gue ngelihat banyak orang sebenarnya nggak siap bro. Akhirnya setelah viral namanya naik, habis itu hilang juga cepet. I Kan yang gue see. lihat Ya. juga prinsipnya juga sama sih berarti ya, kurang lebih kayak di kripto juga gitu ya.
Ya, again, back to fundamental sih. Bedain antara investing, trading, sama gambling. And sebelum lu masuk, lu pilih dulu, lu mau jadi pemain yang mana. Agak sulit kalau lu campur, bro. Simpelnya gini, oke, gua oke nih tertarik sama kripto, lu pilih aplikasinya, and then lu say mau coba main kripto. Sewaktu lu coba mau beli pertama kali setelah lu ngerti kriptonya, lu decide dulu, lu itu adalah seorang trader jangka pendek, bisa per jam, namanya scalp trader, per hari atau per minggu swing trader, atau lo investor yang bisa berbulan-bulan atau bertahun-tahun gitu ya. Dan coba disiplin kalau lo udah pilih. Jadi jangan Iya, gue tahu ini. ya, Karena di saham juga sama kadang aja. panasan. Karena di saham juga Ya, sama aja. Ketika lagi naik, oh gue trading. Tapi ketika turun, ada gue jadi investor aja lah. Gue diemin dulu. nggak bisa Nggak kayak bisa, gitu. bener. Waktu Iya. lo campur, Bener, bener. hancur bro. Bener, bener, bener. Nggak bisa. Hancur. Sama main bola. Kayak lo bilang, oke guys, kita strateginya 4-4-2. Tapi begitu lo udah unggul, ketagihan, lo tiba-tiba strateginya jadi defender satu aja, tengah satu, yang depannya 9. Nggak akan bisa bro. Iya, Ya. bener, bener. Ya, Nggak jadi lo bisa. harus nggak bisa, lo malah kalah ujungnya. Lo harus disiplin, dan itu menurut gue aspek yang paling penting dari orang yang pertama kali main kripto. Walaupun lo sebelumnya dari saham, dari gold udah berpengalaman, tapi karena ada shock factor ngelihatin volatility-nya yang bisa jadi exciting kalau tiba-tiba naik dan ngeri kalau tiba-tiba turun gitu ya. Itu bisa bikin orang ngerasa di atas angin. Wah, gue udah untung, gue usah nggak butuh strategi lagi, udah gue mainin aja. Nah, itu yang susah. Sama kayak di saham, kalau lu udah mencapai target profit lu, ya TP bro. Jangan terus-terusan lu tahan kayak yo lagi more and more. Tadi katanya lu mingguan swing trader, kan lu punya metode. Tapi tiba-tiba sekarang, wah gila udah naik 3 kali lipat, gue diemin 5 tahun ya, 5 tahun lagi terus tiba-tiba udah nggak ada projectnya. You know? Iya. Karena iya, jadi kayak kan dengan lo menentukan lo trader atau investor, pasti juga menentukan modal yang lo mau masukin kan. Bener. Ya itu kan pasti beda dong, dan strateginya lo mau ngeliatinnya berapa lama gitu, right? Kalau apalagi kalau lo pilih yang oke, gue jadi gambler aja, which is I don't know why people would do it, tapi yaudah gue main cuma setiap berapa menit gue tarik jual beli. Ya menurut gue orang yang gambler yang terakhir tuh just doing this for fun lah, itu beda lah. Tujuannya itu buat Iya, kalau buat duit lu memang banyak duit dingin, lu mau gambling, lu buat happy doang sih nggak apa-apa. Masalahnya kalau yang lu duitnya minus atau duitnya pas-pasan, lu terjun beginian nggak ngerti apa-apa, udah gitu duitnya modalnya dari pinjol, udah lu habis lu. Wah, itu paling bahaya sih, hati-hati sih. Gue sama sekali nggak pernah sih. I mean, gue pernah loss gede banget, pernah loss mungkin 70% dalam 3 hari, hilang dari modal. Ya mau gila rasanya. Dan itu kejadiannya setelah gue udah pernah sukses berpuluh-puluh kali lipat gainnya sebelum gue kehilangan itu. Jadi waktu gue kehilangan itu ya mindset gue, paling gue bisa dapetin lagi within seminggu 2 minggu. That fake confident itu yang bikin lo tiba-tiba bisa jadi malah hancur banget. Dan apalagi kalau lo ya udah gue pinjam duit online aja, ntar juga balik lagi, gue cuma butuh modal yang lebih tinggi buat balikin. Nah itu bahaya bro. Dan gue learn the hard way kayak gitu. Berarti lu pernah juga nikmatin untungnya, tapi juga pernah ancur-ancuran berarti juga ya di kripto ya? Oh yes ya, sampai sometimes lu nggak percaya sih duit bisa hilang 70% dalam cuma 3 hari, and you just don't believe it, karena menurut lu tuh kayak angka di dalam layar aja kan. Dan waktu itu gue hilangnya karena overconfident aja, karena I thought gue lebih ke trader by the way. I thought gue bisa baca grafik dengan sempurna. I thought gue selalu bisa ahead of the news, selalu baca terus. Nggak juga gitu, nggak selalu gitu, right? Dan itu mindset yang harusnya mungkin no one have sih. Kayak tadi lu bilang di awal kita call, nggak ada tuh istilah kayak crypto expert, blockchain expert, or trader expert, karena pengetahuannya move really fast. Jadi gue pun harus setiap hari harus belajar terus, walaupun memang pekerjaan gue di industri crypto, tapi gue jamin banyak banget yang 1000 kali lebih jago dari gue di luar sana yang mungkin nggak pernah kerja di crypto. I just need to keep up gitu, right? Dan nggak ada yang namanya expert.